Ada dulu namanya Asri Jafri. Jadi dulu dia tuh memotivasi saya dengan cara menghina saya. Jadi biaya-biaya akademik teh ini Sharing. sponsor? Ya, ada sponsor yang bantu. Saya Ada baru dia dengar dari loh, saya pribadi. baru tahu nih kalau akademi PSM itu tidak berbayar. Tidak ada berbayarnya PSM. Sepeser pun. Tidak ada. Widih, keren banget. Nggak berbayar loh. Saya baru tahu ada sekolah bola yang tidak berbayar. Iya. Di Indonesia mungkin. Kasihan itu, berapa juta anak, berapa ratusan ribu anak yang kelahiran 2004 yang harusnya dia Terpenggal. masih bermain di usia 18, dipaksakan main di usia 20 dan tidak jadi lagi. Iya. Cuma saya rasa unik ini Coach Bernardo. Awal pertama ketemu itu dia hanya bilang, "Febri, saya hanya punya waktu sama kamu 30 menit." Dia bilang begitu. Iyo. Suruh minum kan dulu. Pak Munafri pada saat itu luar biasa itu Pak Munafri tahu karena dia berhasil mendapatkan pelatih ini dengan ratusan pelatih yang melamar. Iya. Dia anak kutu-kutui, kalau istilahnya orang anak kutu-kutui, kita cari pelatih yang cocok untuk PSM. Febri, sisa 15 menit. Kamu tidak perlu jelaskan tentang akademi, saya sudah riset semua. Saya kaget. Saya tahu semua pemainmu. Sekarang kasih saya pemainmu yang terbaik, saya mau lihat. Di luar Berapa nama kita sodorkan? 5 langsung. Halo PSM Mania, balik lagi sama saya Anti dan partner saya. Wawin. Tentunya kita tetap di PSM Mania. Yeay. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang paling spesial. Spesial sekali. Beri tepuk tangan buat Kakak Febrianto Wijaya. Woo! Kak Win nervous Kak? Kakak Febrianto Wijaya ini adalah salah satu di balik kesuksesannya pemain-pemain muda PSM Makassar. Betul sekali. Udah di balik batu itu. Iya, halo Kak Febrianto. Halo. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Alhamdulillah. Oke, mungkin teman-teman yang pecinta PSM dari dulu sudah tidak asing dengan wajahnya Kak Febrianto Wijaya. Jadi daripada kita yang ngomong, mending langsung beliau saja yang ngomong ya. Gimana karirnya, sejak kapan mulai suka bola, terus gimana caranya bisa sampai masuk PSM, terus sampai bisa mendirikan Akademi PSM. Wih, ini memang kayaknya cinta mati sama PSM ya. Aduh, PSM sejati. Wih, di PSM. Awal karirnya MFS ya? Ya, saya dulu dari SSB MFS. Tapi sebelumnya itu main bola dulu. Kalau di kampungku itu di Mamuju. Asli Mamuju. Ya, saya asli Mamuju. Asli Mamuju. Kampungku Mamuju itu kita main bolanya di itu. Di mana? Di pantai dulu, namanya Talinting. Terus lanjut sekolah SMP. Saya bilang sama orang tua, saya mau pindah Makassar. Yang penting masuk sekolah sepak bola. Mendaratlah saya di MFS 2000. Tapi orang tua mendukung emang waktu kecil? Kadang mendukung, kadang tidak. Kadang ya. Kalau nilai bagus didukung, kalau misalkan nilainya jelek ya dilarang lagi main bola. Sepertilah masa-masa remaja seperti normal. Harus dong, pokoknya pendidikan formal sama non formal harus seimbang ya. Terus masuklah di MFS, sudah masuk di MFS, mulailah kapal pinisi berlayar. Wih, Stuttgart. Belum. Terus lanjut di seleksi seperti biasa dulu namanya PSM Suratin. PSM Bogasari, gitu-gitu toh. Terus sampai ke PSM usia 15, Makassar Utama usia 18, Persib Bandung juga sempat juga. Kita juara. Awalnya bisa masuk ke PSM itu gimana caranya? Emang langsung PSM mana ini? PSM Junior? PSM Junior boleh. PSM Junior ya, seleksi pasti. Ikut seleksi. Itu dulu seleksi seluruhnya ramai sekali. SSB seluruh Sulawesi Selatan itu harus kirim. Bahkan dari diklat-diklat yang kita sebutkan itu dikirim pemain dan diseleksi. Ya, siapa yang bagus di 20 orang ya dia terpilih. Dan salah satunya kita masuk. Selalu masuk. Oke, selalu Selalu. Kalau angkatannya waktu itu ingat masih ada Kak? Ada beberapa? Ada. Kalau angkatan aja? di PSM itu Rahmat Latif yang masih aktif. Terus apa lagi yang masih aktif ya? Banyak yang sudah pensiun. Ghazali Hamzah. Ya, terus Jayusman Triasdi. Ya, gitu-gitu dulu angkatannya. Sampai dulu angkatan di atasku yang lebih banyak yang masuk ke PSM. Kayak Sigit Sarial, Samsuadi yang Praligina, kita sudah tidak di Praligina waktu itu. Kita sudah pindah ke berlayarlah pinisi ke Jawa, ke Stuttgart, ke mana gitu.
Danon kita sempat. Enggak sempat. Enggak Irvin sempat. di Danon. Irvin Museng. Irvin di Museng di Danon. Iya. Kalau saya sampai PSM, terus Persib, Suratin, terus ke tim nasional. Nah, kalau angkatan tim nasionalku itu masih aktif rata-rata. Kayak Andri Tani, Oh, Andri Iya, Tani. Kurnia Mega, Ramdhani Lestaluhu, itu Samsir Alam. Itu teman-teman semua kalau di angkatan tim Berarti nasional. memang karirnya dari mulai PSM, awalnya dari PSM, baru ke beberapa klub lainnya di Iya, Indonesia. pasti. Dulu kita pasti dari PSM dulu baru ke situ. Gimana ceritanya kita sampai bisa ke FIB Stuttgart? Oh itu Stuttgart ya? Ya kemarin dulu itu ada memang talent scouting, Iya. namanya Kurt Walter. Jadi dia ngajakin namanya summer camp ke sana. Iya. Ya udah kita coba-coba di sana. Nah di sana singkat tapi padat. Padat. Banyak Berapa ilmu. lama tuh? Banyak ilmu manajemen, ilmu kedisiplinan dan segala macam. Bukan cuma ilmu bola ya yang dipelajari. Iya. Jadi jangan kalau bicara fasilitas Iya. terlalu Jauh-jauh sekali. terlalu apa nih jangan. Cuman dari altitude, dari pola pikir pemain, bagaimana pelatih men-treatment kita itu banyak kita dapatkan. Bukan dari segi teknis saja, dari segi kita di dalam lapangan maupun di luar lapangan itu diperhatikan. Gitu. Itu menariknya kalau di luar negeri, dan saya yakin semua yang dari luar negeri pasti tahu apa perbedaannya. Betul. Jadi pemain-pemain yang sudah pernah ke luar negeri atau bermain di Iya, luar negeri sudah pasti tahu tahu. ya. Kita tidak diajarkan manja memang. Iya, mandiri. Mandiri, jangan dipikir di sana itu semuanya kita dikasih seperti pemain profesional di Indonesia, tidak. Sana kau cuci bolamu sendiri, kau cuci bajumu sendiri dan segala macam. Cuci piring sendiri. Oh ya iya. Iya, cuci piring. Lagu dong. Ya, itu banyak di sini. Oke, Kak saya mau nanya nih, hal yang apa, maksudnya kan setelah dari Stuttgart, hal yang paling berkesan yang bisa Kak Febrianto sebar ke teman-teman yang lain itu apa? Masuk pertama kali di PSM, jadi sebelumnya itu saya pulang ke Indonesia karena nenek sekarat, sakit. Terus ada seleksi Prapon Sulsel waktu itu tahun 2006 kalau tidak salah, 2007, saya lupa. Kira-kira begitu. Saya masuk Prapon, uji coba lawan PSM, saya ketemu Pak Samsudin Umar. Oh iya. Jadi angkat karirku pertama kali itu jadi pemain profesional adalah Pak Samsudin Umar. PSM langsung. Langsung PSM di usia 17 tahun. Saya sama Rahmat Latif angkatanku itu kontrak resmi sebagai pemain profesional di PSM. Di umur 17 tahun 17 itu? tahun. Cukup cepat sih sebenarnya saya pemain profesional. Cuma plus minus kalau Iya. Terus kita ke Persipura ya? Ya, dipinjamkan ke Persipura, Raja Isa, terus ke Raja Isa lagi, lalu kemudian ke Produta. Produta berubah nama jadi Medan Chiefs. Oh iya. Dari Persipura kembali ke PSM, baru ikut lagi Pak Raja 4 tapi nggak jadi, pindah ke Manokwari, Perseman Manokwari. Hampir punya Papua saya kelilingi. Terus setelah itu ke Medan, Produta sama Irvin, lalu berubah nama itu Dualisme. Oh iya, Dualisme. Masa sekarat sepak bola Indonesia itu IPL 2012. ISL pada momen itu. Iya 2012 ya. 2012 kalau nggak salah, 2010 mulainya, 2010, 11. Lalu berubah nama jadi Medan Chiefs. Dan terakhir saya di ISL kembali Persela Lamongan. Setelah itu pensiun dini. Setelah itu 2013, sebenarnya saya kembali ke PSM. Kembali PSM. Waktu itu pelatihnya Peter Senbrunner, kalau ada yang ingat, yang ada Budi Sudarsono. Iya. Itu kan mantan pelatihku di Medan Chiefs. Cuma waktu itu saya sepakat saja di usia 24 tahun saya bicara sama orang tua. Makanya sebenarnya tadi saya kadang didukung kadang tidak sama orang tua kan, karena basicnya orang tua kan memang dari pengusaha, jadi dia lebih mempercayai ilmu-ilmu mutlak seperti itu untuk menggapai karir, kira-kira menggapai masa depan. Ya udah, saya putuskanlah di situ berhenti dan maju di legislatif. Iya. Mulai di umur berapa kita maju legislatif? 2013 itu saya umur berapa itu? 24 ya, 24 kali ya, 24. Sampai sekarang. Puji Tuhan sampai sekarang. Dan Kanda Febrianto sekarang ini ketua fraksi Partai Demokrat. Partai Demokrat. Demokrat. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Febrianto. Terima kasih banyak. Tapi boleh nanya nggak, maksudnya memang alasan utamanya gantung sepatu, memang alasan utamanya adalah orang tua atau ada hal lain?
Enggak, sebenarnya itu dari diri sendiri. Karena kan dulu enggak seperti sekarang sepak bolanya tuh. Dulu itu sepak bolanya banyak, kita masa transisi masuknya. Iya. Masa transisi, pada saat itu momen APBD sudah tidak diperbolehkan di sepak bola. Iya. Jadi tim itu masa transisi. Ya kadang ya macam-macam lah, kadang gajinya tidak lancar Iya. dan segala macam. Karena dan full segala bisnis, macam. ya, swasta. Jadi banyak orang yang lebih banyak memikirkan di luar lapangannya. Nggak fokus lagi dalam lapangan. Untung-untung nih sekarang, Iya, ini pun sekarang banyak dinamika. Iya. Banyak tantangan, tapi Betul. dibanding dulu kita, ya pasti lebih banyak lagi yang dulu. Tapi kalau saya bicara lagi yang dulu, kalau senior-senior saya bilang, lebih bagus kamu yang dulu daripada dulu gitu, lebih parah dia bilang. Ya setiap momentum itu ada tantangannya sendiri-sendiri. Sekali. Kira-kira gitu. Tapi pernah nggak Kak Febrianto ini maksudnya setelah gantung sepatu, ada nggak maksudnya mungkin penyesalan atau kayak, aduh pengen lagi nih main bola atau? Enggak Ji sebenarnya, karena saya masih bisa Ji menyalurkan hobiku dengan teman-teman yang lain. Charity game biasa diundang sama teman-teman di Indonesia All Star. Dan waktu itu saya berprinsip yang meyakinkan saya gantung sepatu, saya selalu meyakini hidup itu sebuah pilihan. Betul. Jadi saya jalan itu, saya bilang, saya cinta ini sepak bola, ini yang membesarkan saya. Ada caranya yang lain untuk membesarkan sepak bola. Bukan cuma jadi pemain, jadi supporter pun bisa, jadi manajemen pun bisa, jadi pembina pun juga bisa. Buktinya sekarang sukses pemain mudanya. Di balik layarnya. Di balik layarnya Pemain mudanya PSM. Aduh, panjang ceritanya Panjang itu. sekali. Iya, Sebentar kita bahas. Oke. Kak Febrianto orang yang paling bersahaja di dalam karir tak siapa? orang yang banyak. Saya ingat sekali tuh yang paling banyak membantu karirku juga itu semuanya, mulai dari pelatihku yang di Mamuju kan. Masih ingat namanya? Iya, ada dulu namanya Asri Jafri. Jadi dulu dia tuh memotivasi saya dengan cara menghina saya. Wow. Cuma menghina tanda kutip tahu, Iya. atau jadi punya persiapan juga kayak Persimaju usia 15 begitu. Saya masih kecil. Kalau tidak ada pemainnya datang, saya yang main di pemain depan. Nah, kamu jangan lihat Febri ini ya, dia masih kecil. Tapi kalau yang lebih besar, dia lebih bagus dari Febri. Itu saya harus lebih bagus ini nanti ke depan. Terus saya masuk ke MFS, ada Ibu Disa Rasid Ali. Terus ada Victor Turangan, pelatihku juga situ. Pak Mustari Ato, Alimuddin Usman. Banyak sekali. Pak Samsudin Umar, Pak Andi Darussalam, Tabu Salah juga. Iya. Pak DS Almarhum. Banyak sekali. banyak sekali di. Banyak yang bantu karir. Dulu kita punya SSB ya, Iya. PT Mitra SSB Mitra Manakara. Manakara. Iya. Terus kenapa bisa katanya itu langsung ke akademik atau? Iya, kita merger. Jadi itu tadi saya sambung waktu saya pensiun, saya langsung bikin SSB di Mamuju. Langsung? Langsung. Mitra Setelah- Manakara. Mitra Manakara itu. Oh. Sama pelatih yang akademi sekarang semua ini. Kayak Irfan Rahman, kayak Edi Syam, Aprianto, yang sekarang yang melatih semua akademi. Per hari ini ada semua pelatih lah, termasuk ada pelatih muda yang kita pakai. Di situ awal mulanya kita memanage SSB sebaik mungkin. Jadi kita mencoba untuk membuild up seprofesional mungkin sesuai dengan letak geografis daerahnya kami pada momen itu. Dan singkat cerita, kita jalan tanpa APBD. Sekalipun itu 2014 saya sudah terpilih jadi anggota dewan, saya tetap dengan bahwa sepak bola ini pengabdian, bukan jalur politik buat saya. Mohon maaf. Betul. Saya khusus untuk membina. Setelah itu Pak Munafri 2017 saya ketemu Coach Rene sama Mbak Wina melalui Pak Adi dulu mantan bendahara PSM. Ya, mereka mungkin dengar namanya SSB apa dan segala macam. Ditambah lagi tidak ada lapangan di Makassar mungkin. Kita kan di Mamuju diberikan fasilitas oleh pemerintah sangat baik dengan Ibu Bupati hari ini. Dia kasih kita pakai lapangannya. Pelaku usaha juga kasih pinjam gymnya, kolam renangnya, sekolah-sekolah juga SMA, SMP mendukung full. Kita memang membangun kolaborasi dengan baik, antar ya. pemerintah sama ini. Akhirnya pada saat itu, setelah itu dipercayalah Mamuju menjadi akademi. Nah, mulailah
finishing berlayar lagi di situ. Itu berarti tahun 2017 ya tadi. 2017 bro, ya. Langsung menjadi akademi PSM. Berarti sebelum dari pemain akademik ini semuanya berawal dari SS Beta. Iya, ada. Tapi kita juga kan SSB Mamuju itu, SSB Mitra Manakara Mamuju itu kan selalu memang membina dari usia 10 sampai hari ini. Yang terbaik dari situ kita keep. Yang lainnya ya kita bina tetap. Setelah itu kita tetap membuka ruang kepada diklat SSB lain dengan cara seleksi di antar wilayah. Nah, seleksi antar wilayah yang sampai sekarang kita cari dari Palu. Pokoknya akademi mendekatkan lah. Memang pada momen itu kita mencoba untuk akademi mendekatkan. Jadi kita melempar bola kepada askap, asprof setempat. Siapa mau nih akademi mau seleksi di tempatnya, bapak atau ibu yang pemerhati PSM. Ini kalau ini kita turun. Nah, dari talent scoutingnya itu kita memang dalam. Talent scouting yang pertama kita lakukan seleksi seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu. Yang kedua, kita talent scouting pertandingan-pertandingan yang ada, baik di luar maupun di dalam Sulawesi. Kalau kita pas ada tour. Sorry, kan Cafe Brianto ini kan sempat main di apa tadi Stuttgart. Stuttgart kan ada hal yang pastilah beda dengan sistem di Indonesia dan di sana. Apakah sistemnya itu Cafe Brianto bawa ke akademi PSM atau gimana? Ada yang kita bawa kayak kemandirian. Kalau ilmu kepelatihan kan setiap tahun itu update. Betul. Setiap detik pun itu ilmu update. Jadi kalau itu kita menyesuaikan saya terus, kita konsultasi dengan head coach. Kebiasaannya akademi kami itu setiap kali mau mulai latihan baru pasti konsultasi dengan coach. Coach kasih turun ke direktur teknik Pak Samsudin turunkan ke seluruh pelatih. Ya, coach ini dia memakainya. Gitu. Kita lompat kembali ke Makassar sebentar. Kan ini ada dulu nama yang paling terkenal di SSB Makassar MVS. Iya. Sekarang masih ada tidak? Sudah jadi X sama. Artinya sudah tidak ada. Oke. Sudah jadi X. Kenapa bisa padahal kan di situ juga tercipta talenta pemain muda ya? Itu tanya yang punya lah. Saya tidak mau terlalu dalam tahu masalah itu. Kenapa Cafe Brianto tidak ambil alih? Iya. Kenapa kita enggak? Tidak ada lapangan di sini. PSM saya latihannya di mana? Iya. Mainnya di mana? Akademinya di mana? Tapi kira-kira mungkin kalau ini kita berandai-andai aja. Kalau mungkin PSM diberi kesempatan buat berhome base di Mamuju, apakah ada tempat atau ada lapangan yang betul-betul mungkin standar ya melebihi tempat yang sekarang? Tahun kemarin itu kita ini persiapan tuan rumah Porprov. Tahun kemarin? Iya. Kita sudah memperbaiki stadion melalui Ibu Bupati Mamuju, dia memperbaiki stadion cukup proporsional untuk itu. Tahun ini dia gelontorkan anggaran untuk memperbaiki. Kalau memang sudah standar PSSI, why not? Pasti kita juga menggoda PSM untuk ke sana, paling tidak ada laga away-nya ke PSM Mamuju kan. Karena beruntung sekali Pare-Pare dapatkan putaran ekonomi. Effort begitu tinggi dengan kehadiran PSM. Ujungnya Sulsel itu itulah sepak bola toh. Iya. Bukan cuma 11 lawan 11. Betul sekali. Banyak effort lain yang bisa muncul. Kan ini banyak sekali ini pemain-pemain muda yang kita ciptakan ini, ada mix sampai ke Garuda Select ya. Iya. Garuda Select, Timnas 17, 20, senior ke PSM. Ada tidak pemain-pemain akademik dalam kutip kayak kacang lupa kulitnya begitu? Dalamnya itu. Yang ada sebenarnya kami percaya itu dari filosofinya akademi PSM itu good mental dan good teknik. Gitu. Dan kenapa mentalnya di depan? Kami percaya bahwa memasuki ruang sesuai dengan pengalaman saya, memasuki ruang sepak bola itu seperti orang masuk di hutan rimba lah begitu. Siapa yang kuat dia yang bertahan, siapa yang bermental baja dia akan bertahan. Nah, hal-hal yang begitu saya percaya kalau ada pemain yang tetap ada budaya yang kita masukkan di akademi. Kalau ada pemain yang mencoba untuk kacang lupa kulit, sebentar gitu karirnya. Kami percaya itu karena kita ini tahulah bahwa ada wilayah-wilayah kebudayaan kita yang kita tanamkan di situ.
ya, itu juga berlaku, ada karma di dalam. Iya betul. Tapi sejauh ini so far so good. Paling tantangannya itu anak-anak itu sendiri. Pergaulan di luar lapangannya memang yang harus kita. Nggak bisa dipantau. Cuma kita hanya bisa menghimbau. Biasanya anak-anak gugurnya di situ. Oke. Oke, saya mau nanya nih, mungkin di luar dari ini ya, di luar dari topik yang sebelum-sebelumnya. Ini kan Kak Febrianto adalah salah satu CEO atau founder atau apa sih dari Akademi PSM? Direktur. Direkturnya Akademi PSM. Artinya kan mau tidak mau mungkin kenal dengan beberapa pemain-pemain ya kan, pemain-pemain muda lah ini ya. Saya mau nanya dong, maksudnya apakah pemain yang bagus itu memiliki attitude yang bagus atau gimana sih? Pasti pemain yang bagus itu modal utamanya attitude yang bagus. Karena kalau kamu munculkan pemain bagus, dia harus bisa mencintai dirinya dulu. Iya, betul. Sebagai pemain profesional. Sulit itu kentara sekali kalau pemain yang bagus istirahatnya, bagus latihannya, dan segala macam itu kentara sekali di dalam lapangan. Jadi altitude nomor 1 di pekerjaan apapun itu. Kalau altitude-nya sudah mulai besar kepala, baru hanya mendapatkan pujian di Instagram, TikTok, atau baru orang foto-foto sama-sama misalkan sudah besar kepala, aduh itu susah. Tantangannya itu di situ, memang besar. Berarti emang ini ya harus harus bisa tetap lihat ke bawah gitu. Iya, harus tuh. Cuman kan ada mungkin kita lihat liga yang bergulir sekarang. Mungkin ada beberapa pemain muda yang mungkin ketika di lapangan ya, ketika bermain itu dipancing dikit emosinya udah kayak pengen ajak berantem atau apa itu. Ya, kalau itu biasa euforia dalam lapangan. Atmosfer dalam lapangan itu kan pertandingan sepak bola itu keras kan, emosi di tingkat tinggi. Tergantung dari tingkat dia emosinya bagaimana kira-kira. Kalau tingkat emosinya memang dia harus marah, ya namanya manusia harus marah. Tapi kalau dibikin-bikin marahnya kan itu tatalekan, kira-kira begitu. Oh iya Kak Febri, kan ini tentu tidak mudah sekali nih pemain-pemain muda yang kita ciptakan semua ini. Apakah kita hunting sampai keluar Makassar kah? Iya. Keluar Sulsel? Iya. Kita hunting untuk atau bagaimana? Sambil jalan. Ya biasa misalkan. Jadi begini, saya beruntung itu punya pelatih-pelatih yang hebat. Pelatih-pelatih yang tanpa pamrih mau membina anak-anak. Tanpa mereka juga saya bukan siapa-siapa. Gitu. Kerja kami ini kan kolaborasi memang. Secara manajemen memang, secara pikiran mungkin banyak pikiranku masuk ke akademi. Tapi banyak juga pelatih-pelatih harus bisa mengaplikasikan dengan baik. Termasuk senior-senior yang selalu saya minta tolongi. Jadi saya membentuk tim kecil itu, tim talent scouting sampai senior-senior PSM. Contoh misalkan Samsul Hairudin, Akbar Rasid. Itu saya minta, coba bantu dulu. Kalau ada pemain bagus, saya mau ke sana lihat. Banyak sekali Marwan Syaagung, Rahmat Latif. Kalau ada mereka jalan toh. Kita talent scoutingnya sampai luar. Misalkan ada Piala Menpora usia 14, 15, 16. Kalau kebetulan kita ada di wilayah situ, kita talent scouting. Baru ajakin untuk trial di akademi. Termasuk di dalam wilayah Sulawesi. Gitu. Berarti terjauh scoutingnya sampai kemana kira-kira? Sampai saat ini. Bali, Jawa. Ada ya pemain satu ya, Jatim, Riki Pratama ya? Ya, Riki Pratama itu Sidoarjo. Dia 2017 sudah gabung di akademi buka, dia sudah gabung memang. Dia memutuskan keluar dari zona nyamannya juga, tahu Riki Pratama. Hebat. Iya, keluar. Merantau sejak dini. Betul. Karena kalau kita nggak keluar dari zona nyaman, kita tidak tahu gimana sampai sudah ilmunya kita atau kekuatannya kita sendiri. Jago. Mantap. 2018 kalau nggak salah ya, akademi 2018. 2018 lagi itu. Itu 2018 waktu cukup singkat untuk ciptakan pemain muda. Iya. Bagaimana cara itu manage-nya itu semua itu sampai sebesar ini? Pelatih itu hanya medianya. Gitu. Terbawa juga tergantung dari anak-anaknya. Anak-anaknya mulai dari tahapan seleksi, tahapan TC, tahapan pertandingan, mampu nggak dia menunjukkan sesuatu. Kalau dia mampu menunjukkan sesuatu, pasti dia akan bisa menunjukkan juga permainan yang luar biasa, toh. Kami ini hanya medianya. Kalau kamu bagus, ya kami promosi kok.
Kalau kamu bagus ya kami bantu untuk ke tim nasional, kami bantu ke klub-klub yang profesional. Setidaknya harapanmu untuk main di seperti mimpimu untuk menjadi pemain profesional itu ya kami lah yang memedianya gitu. Sehingga kalau ditanyakan bagaimana merawatnya ya memang is complicated sebenarnya. Cuma itu tantangannya di situ. Tantangannya banyak di situ. Tapi tantangannya seru setiap tahun berbeda-beda. Setiap tahun berbeda-beda. Tapi ada nggak sih maksudnya, sorry nih, biasanya kan kalau orang tua yang pengen anaknya langsung jadi pemain instan, pasti kan menghalalkan segala cara lah. Ada nggak mungkin, maksudnya beberapa orang tua kayak, boleh dong dibantu anak saya, nih ada sedikit nih, mungkin ya sih? Ya. Semua hal begitu berlaku. Berlaku di Indonesia, sorry. Cuma di akademi kami coba untuk memberikan lapangan yang rata. Misalkan kalau saya mau egois saja, misalkan, ya saya pakai anak-anak SSB Mitra Manakara saja untuk jadi pemain akademi PSM. Tapi saya masih ingin semakin banyak orang berpartisipasi, semakin banyak SSB tumbuh di Sulawesi misalkan, ya semakin bagus. Jadi saya masih memberikan ruang kepada mereka, sini, kau seleksi bawa anak-anak terbaikmu. Karena saya juga mantan anak-anak kampung yang seleksi di PSM. Jauhnya kodong itu saya dari Mamuju. Kalau misalkan ada lagi dihalalkan, misalkan orang tanda kutip lewat di jendela begitu, ya aduh, kasihan lah orang-orang yang tidak mampu. Betul. Karena kan di sepak bola itu tidak melihat status, tidak melihat ras, tidak melihat apa. Kamu mau orang kaya, kau bagus main, kau di dalam. Betul. Kamu orang yang kurang beruntung, kamu bagus main, kau di dalam. Jadi itulah yang membuat akademi kami, bahkan banyak yang tanya, kenapa sih akademi PSM tidak berbayar seperti akademi yang lain? Saya bilang, cuy, kasihan kalau kita suruh bayar. Biarlah kita carikan duit kemanapun, yang penting halal, yang penting pemain bisa berkompetisi dengan baik. Gitu. Jadi biaya-biaya akademik kita ini sponsor? Ya, ada sponsor yang bantu. Saya baru dengar loh, saya baru tahu nih kalau akademi PSM itu tidak berbayar. Tidak ada berbayarnya PSM. Sepeser pun? Tidak ada. Widih. Kemarin saja ada beberapa akademi itu sudah baru mau seleksi, sudah ada yang berbayar kan, mungkin kita bisa lihat. Jadi sudah jatuh mental duluan gitu. Ya kalau orang punya duit, kalau misalkan orang tidak punya duit, misalkan anaknya pengen, masa mau orang tuanya berutang, itu kan tidak bagus. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah, anaknya yang berpotensi, berbakat, silakan ke akademik. Iya, jangan dibatasi. Memang mungkin ya ada beberapa anak mungkin yang akademiknya mungkin nggak bagus, tapi siapa tahu ketika dia main bola, mungkin sepak bola marah di situ, karirnya emang cintanya di situ. Jadi saya baru tahu loh ini, sumpah. Sekali tepuk tangan dong buat Kak Febrianto. Widih, keren banget. Nggak berbayar loh. Saya baru tahu ada sekolah bola yang tidak berbayar di Indonesia mungkin. Makanya waktu yang cukup singkat langsung besar. Betul. Karena memang jiwa. Lapangannya harus rata. Kalau bagus ya promosi. Saya nggak mau lihat kamu dari SSB mana, dari mana. Memang bagus kamu di atas. Ada statistik setiap tahun kita kasih ke head coach. 10 terbaik, 15 terbaik, dia pasti seleksi di PSM. Ada tidak pernah orang pemain akademik yang kita anggap ini paling potensi sekali, tapi luar ekspektasi dia tidak terlirik? Kalau so far kan ini kita sudah promosi sampai kelas 2003 kita bilang, 2003-2004. Yang termuda Sultan Saki 2006. Sultan Saki itu kan karena dia di tim nasional dan memang Bernardo mau kasih dia latihan lebih rutin di PSM. Cuma yang kita promosi kalau kalian lihat itu dari usia tahun 2000 sampai 2004. Jadi memang ada kelasnya karena kelas yang saya maksud itu supaya dia lebih siap. Jangan terlalu terburu-buru main dari profesional. Karena kamu juga main di profesional itu, kamu terlalu cepat juga, taruhlah kamu diberikan pujian, cacian, sama-sama racunnya. Betul. Nah disitulah mentalmu akan teruji. Betul. Kalau kau dipuji, terbang nggak kamu? Terbang. Kan biasanya ya, itulah. Kalau kamu terbang, kamu rusak di situ cepat. Kalau cepat terbang. Saya orang pertama, saya orang selalu kalau saya promosi pemain, ada yang jadi pemain seperti di PSM, di tim-tim lain sampai hari ini, saya orang yang paling, setiap promosi saya paling takut. Sayang ini anakku, misalnya saya bagus sekali ya, mudah-mudahan saya lepasmu ke dari kandangmu ini.
semua kau bisa survive. Kira-kira seperti itu ya. Kan kita tidak mungkin bisa memanage lapangan, kita tanya kabarnya apa dan segala macam. Ya, so far sih belum ada anak-anakku yang indie spiller, mudah-mudahan tidak. Jangan Belum sampai ada juga yang star syndrome. Kalau ada kan Star syndrome. akademinya yang malu toh. Iya. Kita memang memupuknya dari awal ya sebisa mungkin low profile, ada fans minta foto, responnya positif, diberikan kepercayaan di lapangan, kasih yang terbaik. Itu terus kalau kamu sudah dapat banyak duit, ingat keluarga, ingat SSB-mu, ingat akademimu, ingat teman-temanmu yang susah. Ingat tempat lahirnya dari mana. Ya, supaya berkah kau punya jalan. Betul. Oh ya kan ini Kak Febri, kalau kan ini kompetisi yang baik di Indonesia itu berawal dari akademiknya. Iya. Bagaimana tanggapan tak kurang ini kurang diperhatikan ini pemain-pemain yang kayak Elite Pro-nya sama petinggi-petinggi sepak bola kita ini. Banyak tantangannya memang itu, Bro. Ada plus minusnya Elite Pro Academy. Iya. Cuma kalau boleh saya kasih saran ya lebih apa dari usia muda, usia dini, berlanjut ke usia muda sampai remaja, sampai persiapan profesional itu mesti tertata dengan baik. Jangan ada usia yang dipenggal. Kayak contoh misalkan tahun kemarin itu yang paling tidak beruntung angkatan tahun Elite Pro kemarin itu yang paling tidak beruntung itu anak-anak di angkatan kelahiran 2005. 2005. Karena dia harus bermain di 2005 dia harus main di usia 18. 2004, sorry. 2004. 2004 itu tahun kemarin itu berarti di usia 18. Harusnya dia masih bermain di usia 18, cuma dipenggal. Penggal. Jadi Dan 2004-nya ini dipaksakan masuk di Elite Pro usia 20 dan tidak jalan lagi. Terus dikemanakan angkatan seperti itu misalkan? Wadahnya mau taruh di mana? Iya. Kan liga ini kan berhenti kan? Iya, betul, Usia 20. Kasihan itu, berapa juta anak, berapa ratusan ribu anak yang kelahiran 2004 Yang tidak merasakan. yang Karirnya. iya, yang harusnya dia Terpenggal. masih bermain di usia 18, dipaksakan main di usia 20 dan tidak jadi lagi. Iya. Tidak sanggup sampai di situ. Bukan tidak jadi liganya. Iya. Diberhentikan. Iya, Dipaksa kalau naik, bisa terus tidak jalan. hal-hal yang seperti itu sudah tidak ada lagi di Indonesia. Seharusnya. Seharusnya. Supaya ya orang bisa merasakan hal yang sama. Generasi muda kita ini bonus demografi ke depan kan tantangannya besar. Iya. Jadi kita bersaing sama negara lain itu harus mulai dari sekarang. Berarti semua tahap harus dilalui. Kalau harus dulu ya. dilalui sehingga pada saat dia masuk di momen main di tim profesional tidak canggung lagi. Iya. Betul. Masa memang mie di pohon Karena memang dia dari bawah. tidak dikarbit. Iya. Betul, bukan karbitan. Tapi emang Jadi kalau semua dia mau mulai waktunya. itu juga kan enak. Kita juga enak misalkan. Terus di ujungnya misalkan harusnya juga Indonesia itu punya tim reserve. Kayak biasa dikenal Barcelona A, B. Nah, harus ada begitu. Jadi orang-orang pemain-pemain yang kurang menit bermainnya tetap bisa berkompetisi. Berkompetisinya ya dengan mengasah tim di reserve. situ. Iya dong. Betul. Sama kalau kita dengar itu Egy main di Decia B ada kan? Dia oke lah dia nggak main di skuad utama tapi dia berkompetisi. Karena mental bertandingnya kan berbeda. Itu juga harus ada di Indonesia. Entah bagaimanapun polanya, mau polanya antar wilayah atau apa supaya pemain juga bisa terpupuk gitu. Ada tidak pemain akademik tak yang sampai berkarir luar negeri? Banyak yang panggil kemarin kayak Rafli Asrul ke Garuda Select. Iya. Ada dipanggil Yunani, cuma dia yang memutuskan sendiri tidak mau. Oh, enggak mau ya. Karena orang tuanya tahu atau dia main di usia muda juga di Berarti Yunani. itu sudah bukan di luar anu tadi. Kita berikan sebaik kalau mereka punya niat ke luar negeri kita kasih masukan-masukan. Masukan-masukan karena pemain muda jangan cepat tergoda. Betul. Harus lihat siapa yang bawa ini, jangan sampai kok jadi Cadangan inti. sembarangan di sana. Bukan sih, baik sih kalau dapat gue klub, kalau tiba-tiba kok jadi apa di sana. Betul. Cuman Artinya datang kan saja. kamu harus save dulu, lalu kau bisa Iya. jelas nggak ini orang yang bawa Ki. Kalau tidak jelas, pemikiran-pemikirannya itu biasa kalau anak muda kan Cepat tergoda. cepat tergoda. Apalagi dia sudah puas sama dirinya. Itu. Nah kalau sudah kena pergaulan ya, itu yang bahaya. Pergaulan sih yang paling penting. Betul. Apalagi kalau pemain PSM sekarang ini rambut klimis, Iya. keren, Viral. masuk TV, kelepet-kelepet ya. Iya. Belum lagi jadi brand ambassador. Nah, Iya. dapat duit banyak. Iya betul. Oke, kalau saya mau nanya nih,
kemarin kan sempat Elite Pro PSM U16 ya yang juara apa sih? Elite Pro ya? Ya, juara itu Pro. Itu Kak Febrianto maksudnya sampai ada pikiran ya ini bakal juara nih atau Iya dong. pasrah aja ya udah main Enggak aja? lah. Tahun 2021 itu memang dua angkatanku itu angkatan terbaik. Bukan terbaik ya. Angkatan yang proporsional. Kalau terbaik kan banyak. Betul. Kita sudah belajar di 2 tahun pertama kegagalan kita tidak mendapatkan gelar. Kita coba memperbaikinya. Akhirnya di tahun 2021 itu kemarin. usia 18 itu harusnya saya yakin dia juga bisa juara. Dia itu tim paling subur. Yang itu nih Ricky Pratama, Victor Deta yang kau lihat semua sekarang ini. Iya, sekarang ya. Jadi siapa? Rafli, Edgar, si Ibnu, Asraf. Saki Asraf itu angkatan yang 2021-2003. Sebelumnya kan sudah ada memang kami promosi kayak Prince Patrick Kallon, terus ada Fahri, ada itu angkatan 2001-2002, Rifki Maulana. Mereka juga bagus, cuma itu lagi tergantung pelatihnya toh. Oh iya. Nah di angkatan itu usia 18 sama usia 16 kok juara. Satu juara di hati, satu juara kompetisi. Betul itu. Karena kenapa saya bilang juara di hati? Di angkatan 2003 itu hampir 40% penghuni di PSM usia 18 itu 30-40% ada di PSM hari ini. Iya. Ada di PSM yang jadi. Tulang punggung. Ananda Rehan. Itu semua di situ. Oh iya, kenapa kau dengan Rehan? Kenapa harus ada kodongnya di belakang ya? Jago sekali tuh pemain. Saya tapak serius Kak. Belum pejago. Tidak gelandang pengikut aja. Ya, bagus. Dia punya talent, tapi belum jago. Terus usia apa 16. yang 16 juara? Borong semua gelar di Iya. situ. Ada berapa tuh gelarnya? Top score, Top score, best coach, best coach, pemain terbaik. pemain terbaik. Wih, Sapu bersih ya Tia. Dan itu kelahiran 2005-2006. Artinya tahun depan ini kalau mereka bagus-bagus masih berkompetisi, lebih keren lagi pemain PSM kalau masih percaya sama pemain akademi. Betul. Karena angkatan 2005-2006 itu yang juara. Jadi memang harus di PSM ini percaya ke pemain-pemain akademik di pemain-pemain mudanya. Kalau Iya. mau menciptakan bibit-bibit Iya, memang. harus ya. Dan PSM kan juga tahu kalau PSM berhasil juara, dia juara semuanya. 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 Kecuali tidak juara di kandang toh. Iya. Tidak juara di tempat sini toh. Dari akar sampai Tidak buah. juara di Iya. Makassar. Dia tidak juara di Makassar kok dong. Tapi tidak apa-apa toh. Dan saya mau nanya nih Kak, ini kan mungkin Kak Febrianto tadi bilang kan emang maksudnya mungkin sering komunikasi sama pihak dari PSM. Gimana sih tanggapannya Kak Febrianto sendiri terhadap coach yang sekarang megang PSM itu Bernardo Tavares? Maksudnya Unik itu. dibanding dengan pelatih-pelatih sebelumnya mungkin. Oh saya enggak, begini ya. Saya enggak bermaksud untuk membanding-bandingkan seluruh pelatih karena head coach semuanya PSM itu pasti saya menghadap. Pasti saya menghadap untuk berbicara tentang ini ya, program-program latihannya dan segala macam. Akademinya. Cuma saya rasa unik ini coach Bernardo. Awal pertama ketemu itu dia hanya bilang, "Febri, saya hanya punya waktu sama kamu 30 menit." Dia bilang begitu. Iyo. Suruh minumkan dulu. Ada foto gitu ini anggotaku. Si coach Bernardo Tavares ngomong. Berarti 30 menit itu kita betul-betul. Dengar kita dulu tuh update. Bentar, itu ketemunya di mana? Di Mamuju Di atau di hotelnya, di Makassar? Reduta, Oh, di hotelnya. Kan Pak Munafri pada saat itu luar biasa itu Pak Munafri tahu karena dia berhasil mendapatkan pelatih ini dengan ratusan pelatih yang melamar. Iya. Dia anak kutu-kutui, kalau istilahnya orang anak kutu-kutui, kita cari pelatih yang cocok untuk PSM. Singkat cerita, saya janjian. Saya hanya punya waktu 30 menit karena saya mau latihan. Bukan tahu, dia mau efisiensi. Bukan jadi sombong. Iya, betul cocok. Latihan. Kita janjian jam 10:30. Siang waktu itu. Iya, 10:30 siang. Terus 10:30 siang kita janjian. Jam 10 saya janjian. Pagi. Sampai berarti jam 10:30. 30 waktunya. Saya datang jam 10:15. Iya. Berarti sisa 15 menit. First impressku saya bilang, "Febri, sisa 15 menit. Kamu tidak perlu jelaskan tentang akademi, saya sudah riset semua." Saya kaget.
Saya tahu semua pemainmu. Sekarang kasih saya pemainmu yang terbaik. Saya mau lihat. Di Berapa, luar berapa nama kita sodorkan? 5 langsung. Oh, 5 langsung. 4 ya. 5. Langsung ditembak. Di luar tempat. daripada Edgar, Renaldi dan si yang sudah ada sekarang. Iya. Kayak waktu itu skuadnya masih ada Prince Patrick Kallon, Fajrin, Fahri, Rifki Maulana, Farhan, Renaldi, Edgar sama Rafli yang di luar daripada itu saya mau butuh lagi pemain. Kasih kalimat terbaik. Untung kita punya catatan. Makanya itu pentingnya setiap database-nya. Dan saya tidak punya waktu untuk ini. Kau terus saya jelaskan semua akademi. Saya tahu risetnya. Saya tahu kau juara, saya tahu ini, saya tahu key playermu. Sekarang kamu. Makanya muncullah kami promosi orang pertama adalah Zaki Ashraf. Zaki Ashraf. Orang pertama itu Zaki Ashraf, orang yang kedua Ananda Rehan. Ananda Rehan. Karena memang di statistik yang kami nonton dan kami itu lihat dia proporsional di situ. Lalu yang ketiga ada namanya yang ketiga Ibdul Mubarak. Ibnu Mubarak. Yang sekarang juga promosi. Waktu dia cedera jadi dia sempat. Yang keempat Victor Detan. Victor Detan. Andalan cewek-cewek. Iya nggak sih? Victor Detan juga itu masih itu ya. Siapa lagi satu itu yang saya promosi? Ricky Pratama. Ricky Pratama. Oh ya, Ricky Victor Detan Pratama. bagaimana ceritanya kita bisa dapatkan sedangkan Dia dari awal tahu sama Ricky. tapi bukan asli Makassar ya. Iya, tapi hatinya Makassar. Cis. Iya. Dari mana kita dapat Victor Detan? Rahasia juga. Jangan dibuka Jangan dibuka semua. Iya. Nanti akademi lain dia punya konten Kalau nanti dibuka ada semua, rekodnya. kalau dibuka semuanya nanti tidak ada yang lari ke akademi PSM. Oh gitu. Ya jangan dibuka. Kulit-kulitnya mau dulu. Iya. Ada beberapa sekarang pemain akademik yang bermain di Garuda Select total. Garuda Select kemarin kan 3 ya. Tahun ini 2 dipanggil, tapi dua-duanya enggak berangkat kayaknya. Sultan Saki sama Mufli. Mufli Hidayat yang baru meninggal bapaknya. Iya dong. Semua pemain potensi. Itu angkatan 2003 walaupun sekalipun kelahiran 2005. Tapi mentalnya itu anak bagus. Mufli, Rafli dulu kemarin bilang dia di promosi senior. Tidak, saya mau main di 18 supaya dapat jam terbang. Dia turun. Kamu ingat. Terus ini Mufli juga bilang dia di promosi senior. Jangan dulu Kak. Jangan Pak Direktur. Saya mau 1 musim lagi di usia 18. Berarti dia masih ingin terus belajar. Iya dong, yang terpenting itu saya selalu tekankan ke anak-anakku, bukan seberapa cepat kamu ada di profesional tim, tapi seberapa lama kamu bisa bertahan di dunia itu. Karena kamu masuk di hutan rimba itu, Jess. Betul. Seberapa pantasnya kamu bisa Iya, di sini ya? itu kira-kira. Bukan seberapa cepat Anda di situ, ada yang cepat, tapi ya selesainya juga cepat. Ada kayak kisahnya di akademi, jadi kayak akademinya Manchester yang naik 92. Iya. Itu kan Of akademi course, semua bisa. yang bergengsinya MU jadi pemain bintang semua. Kalau juara kan begitu, Jess. Ulang lagi. Iya. Kami berjalan di akademi itu dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kami nikmati. Tidak ada riak-riakan kalian dengar pun tidak ada. Kami syukuri apa yang ada. Kalau ya walaupun kalau misalkan kita bisa di-tune up sedikit, bisa larinya lebih kencang, tapi ya pelan-pelan lah. Slow walker but never backward. Kira-kira. Kalau kita lambat hari enggak. ini. Ada pernah Kak Febri investor melirik ini akademik tahun Ada. kayak Banyak. ambil ahli kayak begitu? Banyak. Banyak. Sudah ada beberapa. Banyak sekali. Tapi kita ada lepas. Banyak sekali, bahkan dari akademi lain juga mau minta juga, udah change aja, jangan akademi PSM di Mamuju, akademi ini aja. Banyak yang ngajak. Mau mengganti akademi PSM. Ada banyak. Yang seksi ini juga akademiknya di luar seksi sekali. Iya. Banyak yang mau rampok pelatihnya Iya. banyak. Bukan cuman anak-anaknya, tapi pelatihnya juga yang pengen Banyak tahu. dirampok. Tadi Tapi- skutingnya. Emang mungkin karena mereka semua masih senang dengan lambang pinisi di dada ya? Dia atau gimana? Biar juga, jangan kan itu semuanya lah pasti senang ya. Biar orang tidak paham bola itu kalau dengar PSM juara enak. Padahal kalau pacarnya pemain PSM, jalan terakhir Cis. Ya buat saya senang dia sudah mendapatkan kontrak profesional, terkenal. Tapi sekaligus juga hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai gugur Cepat. kasihan. Betul. Proses masih panjang. Ya, Betul. Kebayang nggak Kak, ya Saki dipercaya Sintayong sama Sultan untuk Iya. 2020. Kebayang nggak sampai ke situ? Iya. Si Sultan Saki Pasti. ini. Ada 3 Dik. iya 3 saat ini. 3 saat ini. Kalau spesial. Iya pasti. Sultan. Saya tahu kemampuan mereka layak di situ. Layak memang. Ananda Rehan juga layak di situ. Ricky Pratama layak di situ.
Ibnu layak. Sisa dikasih kesempatan. Rafli, Edgar itu layak di situ. Saya rasa mungkin semua yang mungkin masuk timnas atau main di PSM semua layak, cuman tergantung kesempatannya yang diberikan. Yang lagi sama hype kan sang ini pelatih. Ananda Rehan ya. Iya. Betul. Ananda Rehan belum dipanggil-panggil, yang lainnya kan sudah dipanggil. Pemain Tapi- muda tips terbaik. Ya, Ananda Rehan itu beberapa catatan saya kasih memang dia tipikal defensive midfielder box to box milenial. Iya. Dia bisa rebut, dia bisa pegang, dia bisa bikin gol. Dan Mengacau. ya dia destroyer, Destroyer. dia bisa simpan bola. Sisa Sintayong panggillah Ananda coba-coba. Nih, cobalah. Semoga Sintayong nonton. Iya, nanti kita kirimkan videonya. Iya. Nanti kita kirimkan videonya. Kita spam terus. Terus pertemuan yang kedua kan dia sudah saya kasih nih. Kasih pemain itu. 3 orang waktu itu yang datang ya, 3 orang. Cuman 3 orang. Nah selanjutnya kan Victor, dan itu. Pas saya minta pertemuan yang kedua langsung biar 2 jam. Iya, beda. Karena yang kita promosi bagus. Iya. Nah, dia cari lagi, dia tambah lagi 5, dia terus minta 5, saya sampai pusing. Jangan sembarangan saya promosikan, tidak enak. Tapi luar biasa Coach Bernardo, hebat dia. Jadi pertemuan kedua aku itu dia nyari-nyari pemain sampai ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Ya, ada nggak lagi pemain? Kirim cepat, ada nggak? Gitu. Saya jadi bingung, weh. Biar juga bukan dari akademi, carikan Kak. Saya tunggu Coach Nah, tunggu. Jangan sampai bagus tekniknya, jelek mentalnya bos. Iya. Saya kusalahkan. Dia harus matang ya, benar. Iya, dia harus punya hati PSM. Betul. Itu yang harus hal utama ya. Hal utamanya harus malu kalau mau kalah. Betul. Spartan. Iya, itu dilatih di akademi itu semua. Terus terakhir kali komunikasi sama Coach Bernardo itu kapan? 1 minggu lalu. 1 minggu lalu. Masih Itu minta bahas lagi? pemain juga? Doa- Itu masih minta pemain juga? Untuk tahun depan nih. Ya. Oh. Tapi banyak yang goda-goda. Yang lagi viral. Oh iya. Rizky Fandi. Apa harapan Tan untuk kompetisi usia dini? Pertama apa di? Untuk apa ini dulu? Untuk Indonesia? Untuk Indonesia. Itu jangan ada terpenggal. Semua mau dari Makassar, Indonesia dan Jangan ada terpenggal lagi kurang anak-anak punya angkatan. Karena generasi emas ini. betul. Generasi emas semua. Jadi kompetisinya harus jelas, punya schedule yang baik, sehingga preparingnya juga baik. Karena kalau prepare-nya bagus, pasti kompetisinya bagus. Terus pemain yang mau dipromosi juga ini punya tim reserve, itu paling penting. Iya. Supaya anak-anak bisa berkembang. Yang tidak dapat bermain bisa bermain. Iya. Terus untuk khusus wilayah Sulawesi, perbanyak pelatih kualitas. Iya. Kalau punya pelatih kualitas, perbanyak wasit kualitas. Kalau punya ini 2, insya Allah punya pemain profesional. Kualitas. Kalau punya pemain kualitas, pasti punya kompetisi yang kualitas. Internal. Luar biasa. Ya, kalau elemennya sudah lengkap, Asprof bisa lakukan, Askap bisa lakukan. Itu aja. Perkuat SDM-nya. SDM. Oke, Kak Febri, kita ini ada challenge 11 pemain. Waduh, mati. 11 pemain terbaik versinya KPM ini yang pernah bermain di PSM ya. Juga Di mana-mana ya? Iya. Yang pernah bermain sama yang KPM. pernah. Iya, yang pernah bermain sama Yang mau pernah. bermain sama kita, mau yang lebih tua dari kita, mau yang muda. Pemain idola lah. Boleh. Boleh. Dari anak gawang. Anak gawang. Herman Telce. Ada anak gawang yang biasa sebelum bertanding PSM. Iya, ada tahu. Sama tuh pakai berdua. Ada tuh anak gawang Sama yang dia jaga gawang sebelum ritualnya sebelum main PSM. Rano. Bukan anak gawang tuh Rano sembarang. Kita juga. Nanti dari tadi pulang sama orang. Oke, boleh Kak 11 pemain versinya Kak Febri. Kiper, aduh. Kiper siapa nih? Ya, Ya, formasinya formasinya adalah berapa nih? 455, 466, 4-3-3. 3. Oke. Kiper Samsidar. Samsidar. Oh, Samsidar, kencang coy. lompat-lompatnya itu. Iya. Sama kaki-kakinya. Iya. Ngeri. Kiper Samsidar. Bek kiri siapa ya? Bek kiri banyak ya. Fatur Rahman boleh lah. Fatur Rahman. Boleh? Stoppernya Rahmat Latif. Rahmat Latif. Hamka Hamsa. Bisa. Kiper Hamka tuh sama Rahmat. Bek kanannya
Woi jangan kau marah Cesna kalau udah kesebut guna. Ya ada di kepala aku ini. Marah-marah nanti ada timku Silingui FC itu sama FC itu ada semua di situ. Dekanannya siapa ya? Bagus juga Jayusman Triasti. Jayusman. Yancar. Ya kan itu kau selalu nonton. Kasih Tommy aja. Oh iya. Kasih Tommy juga tahu ini panggung anak-anak begini. Siap. Iya. Siap. Sama gelandannya ada bagus itu Fitra Ramadan, Fajrin namanya, Ririn top, sama Rizky Fandi Persija. Ada sahabatku juga nanti marah kalau saya nggak kasih mantan pemainnya Borneo Ghazali Hamzah. Oh, Ghazali. Sayap kanan siapa ya? Maldini Pali. Mamuju. Iya. Di mana sekarang main? Dia recovery. Oh, recovery. Tapi top player ya. Oh, iya. Mungkin tahun depan bisa comeback dia. Makassar. Nggak tahu di mana nanti, yang penting comeback dulu di kompetisi. Dia kemarin kena cedera. Saya biasa kontekan sama dia juga. Iya. Pikir siapa? Saya pikir Buas Salosa. Buas Salosa. Idola. Striker. Ada dulu kalau kau ingat semua, si anak hilang dipanggil Ponari, Marwan Seagun. Oh. Pengen nggak? Ada nggak ingat nomor? Itu top player tapi nggak dikasih kesempatan. Iya. Pelatih. Saya pelatih. Samsudin Umar. Langsung diganti. Bahaya. Bocah ajaib kita sebut. Siapa itu Bocah Ajaib? Irvin Musa. Oh Irfan. Astaga, sorry. Super Sam Coaches. Super Sam Coaches. Saya tadi bilang di awal kalau nggak disebut. Nggak sebut sorry Iya, Cesna. harus udah minta maaf duluan kan. Maaf nih. Banyak sekali teman. Jadi mungkin tadi bukan 11 pemain, sebenarnya 11 posisi ya. Jadi Harus 11 posisi iya, ya, bukan 11 pemain. 11 posisi terbaik versinya. Harusnya. Iya. Dan satu pelatih ya. Jadi Closing statement tuh. betul. Mungkin. Infrastruktur apakah bagaimana? Tapi ternyata nggak bilang nih yang stadion. Iya, stadion paling lebih tepatnya. PSM itu sejarah ya, dan bagian dari budaya lah sebenarnya yang ada di Makassar, bisa menjadi pariwisata sepak bola. Kalau dikelola dengan baik, jarang loh tim punya sejarah dan tim punya prestasi dan sejarah itu jarang. Supporternya luar biasa, harusnya bisa jadi pariwisata sepak bola yang besar. Pemerintah harus tangkap potensi itu, bukan hanya tangkap potensi lain. Bukannya pertandingan sepak bola yang ada di sini. Dan untuk PSM Makassar 3 pertandingan konsentrasi. Sudah berapa tahun ini menunggu 23 tahun, 2 kali talace. 23 Itu 23 tahun. 2 kali talace itu. Iya. Mau juara. Talaci. 23 tahun dan waktunya Mices. Waktunya nih. Insya Allah. Kalau dia juara semua hal. Skuadnya murah, pemain muda, pelatihnya hebat. Tidak ada satu pemain pun yang menonjol ya. Semuanya menonjol. Rata. Termasuk di balik layar pemain muda PSM Makassar. Iya. Siap. Amin. Lepas itu lambang di dada tuh. Iya. Lambang dari PSM Bahaya. Makassar. Saya Harus. setiap ke stadion ketemu beliau, walaupun saya lihat dari jauh pasti ini baju khasnya Iya. selalu dipakai. Betul tidak? Kalau nonton PSM ini. Penonton PSM. Bukan Kadang-kadang baju merah tapi baju ini. cuma 2 baju ini. Satu nanti saya kasih. Ada yang baru. Oke, mungkin sekian dulu bincang-bincang kita kali ini. Thank you Kak Febrian. Terima kasih. Tepuk tangan. Jadi ini mungkin salah satu tamu yang paling spesial ya. Ya, paling spesial sekali. Susah mendatangkan waktunya, susah sekali. Waktunya susah. Susah sekali Susah, waktunya. Jauh dari Mamuju. Dan 500 kebetulan kilo itu 500 kilo. dan kebetulan Ya. lagi ada klubnya di Lagi main-main sama Lagi main. silaturahmi teman-teman. iya. Jadi mungkin nanti boleh PSM ini main-main ke Mamuju. Ya, Boleh. kita main-main. Ya, kita lihat SSB-nya. Boleh. Kita ke Mamuju. Boleh, no problem. Sangat senang saya. Oke. Oke, teman-teman, sekian dulu bincang-bincang kita hari ini. Kita ada pamit, saya Anti. Saya Wawin. Sampai jumpa di Episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Mantap.